Di tahun 2023 ini, pasar GPU yang udah banjir banget dengan GPU-GPU bekas dikarenakan mining boom yang beberapa tahun lalu terjadi. Dan di tahun ini membuat banyak banget GPU-GPU bekas yang menarik untuk dibeli dengan harga yang cukup jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pada saat mereka rilis. Maka dari itu, di video kali ini kita akan mencoba nge-review GPU dari AMD. Dan GPU yang akan kita review kali ini adalah AMD Radeon RX 6600 XT. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lambang. Kali ini kita akan ngecoba nge-review GPU dari AMD. Ini adalah RX 6600 XT. Model yang akan kita pakai di review kali ini adalah dari Power Color, tipenya yang Red Devil. Di model ini kita udah dibekali dua fan, heatsinknya lebih besar, backplate besi, dan juga sentuhan RGB yang bikin makin kece kelihatannya. Selain perbedaan di estetiknya aja, kita juga diberi heatsink yang performanya jauh lebih bagus daripada yang standar dan VRM yang lebih banyak untuk stabilitas performa pada saat si GPU ini bakalan dipakai pas waktu gaming. Nah, untuk spesifikasi RX 6600 XT ini bisa dilihat di sini ya. RX 6600 XT ini memiliki VRAM di 8GB dan GDDR6. Selain itu memiliki memori bus di 128 bit dan memiliki TDP rating di 160W. Dan dia juga memiliki 2048 string prosesor, 32 compute unit, dan 32 RT cores. Yes, kalian nggak salah dengar, RT cores. Jadi kalian yang pengen ngecoba game dengan ray tracing dengan GPU ini, kalian tentunya udah bisa, tapi jangan berharap performanya akan lebih bagus daripada Nvidia karena ini adalah implementasi pertama AMD dengan ray tracing. Nah, tapi sayangnya di sini kita hanya diberi PCIe Gen 4 speednya yang 8x ya, bukan yang 16x. Jadi nggak akan pakai full bandwidthnya si PCIe Gen 4. Lalu untuk pricingnya juga tentunya sekarang harga-harga GPU second hand udah mulai murah-murah banget. Untuk 6600 XT ini dia udah mulai ada di harga sekitaran 2-3 jutaan di marketplace yang ada di Indonesia. Entah itu di Tokopedia, Shopee, atau enggak Facebook. Tapi ini harga bekas ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin cari yang baru, ini udah di-replace dengan 6650 XT yang performanya di atas 6600 XT dengan harga yang ada di sekitaran 4 jutaan sampai 5 jutaan tergantung dari board yang akan kalian pilih. Nah, untuk benchmark kali ini kita akan memakai PC saya pribadi dengan spesifikasi berikut. Untuk prosesornya kita pakai Ryzen 7 5800 X3D dengan stock setting, nggak akan dirubah apa-apa. Motherboardnya kita pakai dari ASRock B550M Steel Legend. Untuk RAM-nya kita pakai dari Corsair 32GB, speednya di 3600 CL18. Power supply kita pakai FSP Hydro-G 650W dan untuk CPU-nya bakalan didinginkan oleh Corsair Hydro H100i Platinum RGB. Dan untuk di benchmark kali ini juga kita akan memakai driver AMD Radeon versi terbaru dan Windows 11 Pro versi terbaru. Jadi untuk sebelum kita ngelakuin benchmark ini, yang pastinya bakalan kita update dulu semuanya biar pakai software yang paling baru. Oke, game pertama yang bakal kita benchmark adalah Assassin's Creed Valhalla. Kita udah pakai setting presetnya langsung di ultra high. Nah, sekarang kita langsung cobain di 1440. Kita dapat average FPS-nya di 62, 1%-nya di 43, dan 0-1%-nya di 28 fps, which is sudah bagus banget untuk di 1440. Nah, lalu kita di 1080 dapat average-nya jauh lebih tinggi ya, 89, 1%-nya di 63, dan 0%-nya ada di 48 fps. Jadi ini udah playable banget untuk Full HD gaming kalau pakai RX 6600 XT ini. Oke, untuk next gaming kita ada di Elden Ring. Kita pakai setting presetnya maksimum, jadi udah mentok kanan banget semuanya. Oke, pertama-tama kita di QHD dulu dengan maksimum preset. Kita dapat average-nya di 60, 1%-nya 56, dan 0-1%-nya di 51. Karena memang di game ini kita di cap di 60 fps, jadi nggak akan bisa lebih daripada 60 ya.
Oke, lalu kita berpindah ke performa 1080-nya, average-nya tetap sama ya di 60, 1%-nya di 53, tapi 0,1%-nya ini agak stuttering mungkin ya di 12 fps. Oke, next game kita ke benchmark langsung di Cyberpunk 2077. Kita pakai setting presetnya di ultra langsung ya. Oke, sekarang kita di QSD 1440 ultra preset, kita dapat FPS-nya di 43, 1%-nya 29, 0%-nya di 12 fps. Jadi kalau dari sini udah kelihatan nih, ini masih bisa playable apabila kalian mau main game di bawah 60 fps, tapi kalau untuk 60 fps kayaknya masih belum bisa ya untuk di QSD. Nah, sekarang kita coba nyalain FSR-nya tapi di ultra quality dan hasilnya juga lumayan. Kita dapat average FPS-nya jadi 64, 1%-nya di 47 dan 0%-nya di 42, which is masih playable banget untuk misalkan kalian mau main game ini di QSD tapi harus nyalain FSR. Nah, sekarang kita berpindah ke 1080-nya. Nah, di 1080 FPS-nya jauh berbeda banget ya. Ini kita nggak nyalain FSR, kita dapat average FPS-nya di 112, 1%-nya di 66, dan 0,1%-nya di 54 fps. Jadi ini udah bisa banget misalkan kalau kalian pengen main di game Full HD, udah lancar banget lah yang pastinya. Oke, sekarang kita berpindah ke F1 2022. Kita settingnya langsung di ultra high. Tapi yang di sini kita bakalan matiin ray tracing-nya karena kita nggak akan ngetes ray tracing-nya ya. Nah, untuk di 1440 atau QSD-nya kita udah dapat average FPS-nya di 121, 1%-nya di 94, 0%-nya di 53. Ya ini udah oke banget lah yang pastinya. Sekarang kita ada di 1080, average FPS-nya kita naik ke 154, 1% low-nya di 119, dan 0% low-nya di 94. Jadi untuk high refresh rate gaming udah bisa banget, padahal ini settingnya di ultra high. Nah, sekarang kita berpindah lagi ke GTA 5, dan setting yang kita pakai ini banyaknya di very high dan ultra ya. Nah, kita mulai benchmarknya dari QSD lagi. Kita pakai settingnya very high sampai ke ultra. Kita dapat average FPS-nya di 132, 1% low-nya di 68, dan 0,1% low-nya di 26 fps. Lalu kita berpindah ke 1080-nya, kita dapat average FPS-nya di 177, jadi lumayan agak naiknya jauh. Dan 1% low-nya di 83 dan 0,1% low-nya di 62 fps. Tapi emang GTA 5 ini emang rentan banget dengan stuttering ya, walaupun kita pakai hardware yang cukup udah bagus. Oke, lalu kita ngetes juga di Spider-Man Remaster. Kita pakai setting presetnya very high. Nah, untuk di QSD atau 1440 kita udah bisa ngedapetin average FPS-nya di 76 fps, 1% low-nya di 44 dan 0% low-nya di 24. Nah, untuk di 1080-nya kita dapat average FPS-nya jauh lumayan lebih tinggi ya. Di 92 fps, 1% low-nya di 42 dan 0,1% low-nya ada di 35. Jadi nggak usah khawatir untuk game Spider-Man yang kayak gini. Yang pasti kalian udah bisa ngadaptin smooth experience di 60 fps, mau di resolusi QSD maupun di Full HD.
Nah, kita berpindah lagi ke Red Dead Redemption 2, dan setting yang bakalan kita pakai ini adalah favorite quality preset, jadi dimentokin kanan memang semuanya. Nah, untuk QHD kita ngedapetin average FPS-nya 54, 1% low-nya 28, dan 0% low-nya di 26. Jadi misalkan kalian mau stabil di 60 fps, kalian harus nurunin beberapa quality-nya sedikit ya. Nah, lalu kita berpindah ke Full HD, kita ngedapetin average FPS-nya udah di atas 60, yaitu di 70 fps. 1% low-nya masih di 33 dan 0,1% low-nya ada di 32 frame per second. Oke, lalu kita berpindah ke Forza Horizon 5. Dan untuk setting yang kita pakai di sini adalah di setting presetnya ekstrim, tapi kita matiin ray tracing-nya. Nah, untuk performa 1440-nya kita bisa ngedapetin average FPS di atas 60, yaitu 65. 1% low-nya ada di 35 dan 0,1% low-nya di 7 fps. Ini karena kita kekurangan VRAM, karena memang idealnya harus di 12 GB untuk game Forza 5 di QHD. Nah, lalu untuk 1080-nya kita bisa ngedapetin 81 fps di average-nya, 1%-nya di 65 dan 0,1% low-nya di 46. Nah, kita langsung berpindah juga ke God of War, dan setting yang kita pakai ini adalah di Ultra ya. Nah, di 1440 kita pakai nyalain FSR-nya supaya biar gameplaynya di atas 60 fps. Dan kita di sini ngedapetin 79 fps di average-nya, 1%-nya 49 dan 0%-nya di 25. Nah, untuk performa 1080-nya kita nggak nyalain FSR, jadi performanya agak lebih turun sedikit. Tapi kita tetap ngedapetin average FPS-nya di 78, 1%-nya di 62, dan 0,1%-nya ada di 43 frame per second. Oke, langsung kita ke game kompetitif. Ini adalah PUBG dan kita pakai settingnya very low, tapi view distance-nya kita nyalain ke ultra. Nah, untuk di performa QHD-nya, average FPS-nya kita bisa ngedapetin di 167, 1% low-nya di 89, dan 0% low-nya di 13. Ini nggak tahu kenapa, tapi kita tiap running selalu dapat stutter yang bisa turun sampai belasan FPS kayak gitu. Nah, untuk performa 1080-nya juga kurang lebih sama, kita ngedapetin FPS-nya di 232 untuk average-nya, 1%-nya di 135, dan 0,1% low-nya kita masih tetap rendah banget di 21 fps. Nah, lalu kita berpindah lagi ke game kompet selanjutnya, yaitu adalah Apex Legends. Kita pakai settingnya low, cuman si tekstur streaming budgetnya kita nyalain ke 8 GB. Nah, untuk QHD dengan low setting kita bisa ngedapetin FPS di 195 fps, 1% low-nya di 138 dan 0,1% low-nya di 22 fps. Nah, lalu untuk performa Full HD-nya kita bisa ngedapetin average FPS-nya di 287 fps, 1% low-nya di 200 fps, dan 0,1% low-nya di 110 fps. Nah, last but not least, kita bakalan nyobain di CSGO. Kita pakai settingnya very low semua. Untuk QHD-nya di CSGO kita bisa ngedapetin average FPS-nya di 412, 1% low-nya di 51, dan 0%-nya ada di 45 FPS pada saat ngelewatin smoke-nya. Lalu untuk performa Full HD-nya kita bisa ngedapetin average FPS yang jauh lebih tinggi di 483, dan 0,1% low-nya ada di 76 frame per second. So, jadi bagaimana menurut kalian untuk GPU yang sekarang bisa didapetin dengan harga 2-3 jutaan rupiah ini?
Kalian bisa ngedapetin performa yang cukup solid di 1080, bahkan bisa main di 1440 di games-game AAA sekalipun yang bisa stabil di 60 fps. Tapi kalau misalkan QHD, kalian harus dengan ada bantuan FSR-nya ya. Walaupun memang GPU ini udah dirilis 2 tahun yang lalu, tapi price to performance-nya itu masih bisa relate banget di 2023 ini. Apalagi kalian yang nggak mentingin dengan performa ray tracing, secara performa GPU ini juga emang bersaing secara langsung dengan RTX 3060 Ti yang harga bekasnya itu masih sekitaran 1 juta di atas harga 6600 XT ini, tapi dengan performa yang kurang lebih mirip-mirip. Tapi kembali lagi dengan kebutuhan kalian para pengguna. Apabila kalian fokusnya hanya di gaming aja dan nggak peduli tentang ray tracing, otomatis ini GPU udah worth it banget karena bisa ngedapetin performa yang setara 3060 Ti, bahkan bisa mepet ke 3070, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi 6600 XT ini emang udah menjadi pilihan yang cukup solid banget bagi kalian yang pengen banget main di Full HD dengan setting rata kanan semuanya, main-main di Ultra, dan bahkan bisa main mepet-mepet di QHD apabila kalian ingin menyalakan upscalingnya seperti FSR 2. So, itu menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah. Dan untuk next GPU, kalian ingin nge-review GPU apa? Oke, begitu akhir dari review saya. Nama saya Lambang, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.